Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang sedang mendengarkan maupun menonton video ini. Nah, di video kali ini masih melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tapi di video ini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan ini akan terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Oke, langsung saja, mohon bisa disimak dengan sebaik-baiknya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal ini berasal dari dalam, sedangkan eksternal ini berasal dari luar. Nah, internal ini ada dua, yaitu gen dan juga hormon. Kalau gen ini keturunan dari induknya. Misalnya, kalau induknya memiliki sifat manis dan besar, ini anak-anaknya akan bersifat manis dan juga besar, kecuali dicampur ya, induknya manis besar disilangkan dengan asam dan juga kecil, maka anak-anaknya akan memiliki sifat yang berbeda-beda. Selanjutnya kita ke hormon. Nah, ada beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada hormon auksin. Hormon auksin ini merangsang pemanjangan sel dan pembentukan bunga. Ya, auksin merangsang pemanjangan sel karena berperan aktif di ujung tunas atau di ujung pucuk. Selain itu, auksin juga merangsang pembentukan bunga dan juga buah. Yang berikutnya ada giberelin. Giberelin ini merangsang aktivitas kambium. Ya. Yang kedua, menghambat pembentukan biji. Yang ketiga, menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji. Nah, proses pembentukan buah tanpa biji ini disebut juga dengan partenokarpi, ya, partenokarpi. Oke, selanjutnya ada sitokinin. Sitokinin ini memacu pembelahan sel. Ingat aja, sito ini berasal dari kata sel. Jadi untuk memicu pembelahan sel dan juga untuk menunda pengguguran daun, bunga dan juga buah. Yang berikutnya ada hormon gas etilen. Nah, gas etilen ini untuk mempercepat pemasakan buah. Ini biasa dipakai oleh tukang-tukang buah untuk mempercepat pematangan buah. Selanjutnya ada asam absisat. Asam absisat ini berfungsi menghambat pertumbuhan tanaman. Contohnya seperti kacang hijau. Kacang hijau ini sebenarnya hidup atau mati. Ketika tidak terkena air, dia tidak berkembang. Sedangkan terkena air, maka akan muncul yang namanya kecambah. Nah, pada saat dia tidak bertumbuh atau pada saat dia dalam keadaan biji, ini yang berperan adalah asam absisat, sehingga biji tersebut mengalami masa dormansi. Oke, next ada asam traumalin. Asam traumalin ini merangsang pertumbuhan sel pada bagian tumbuhan yang luka. Ingat saja, trauma ya, luka. Jadi untuk menyembuhkan ya, biasa dibilang menyembuhkan, merangsang pertumbuhan sel pada bagian tumbuhan yang luka. Next ada hormon kalin. Hormon kalin ini ada 4 ya. Ada rizokalin ini untuk merangsang pertumbuhan akar, kaulokalin merangsang pertumbuhan batang, filokalin merangsang pertumbuhan daun, dan antokalin merangsang pertumbuhan atau pembentukan bunga. Oke, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dari lingkungan. Di sini ada beberapa faktor-faktornya, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada cahaya. Cahaya ini sangat berperan penting pada tumbuhan, ya, karena cahaya ini yang membantu untuk proses fotosintesis. Dari fotosintesis ini menghasilkan makanan, dan makanan akan digunakan atau dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hayo, masih ingat proses fotosintesis? Oke, kalau masih ingat boleh tulis di bawah sini. Oke, berikutnya ada suhu. Nah, setiap tumbuhan ini memiliki suhu optimum yang berbeda-beda. Ya, di sini grafiknya contoh dari tumbuhan yang memiliki suhu optimum 25 derajat Celcius. Nah,
Ada suhu minimum dan juga ada suhu maksimum. Suhu minimum ini berarti suhu terendah tumbuhan bisa hidup. Jadi lebih rendah dari suhu tersebut ini tumbuhan akan mati. Dan juga ada suhu maksimum. Suhu maksimum ini suhu tertinggi tumbuhan bisa hidup. Jadi kalau lebih dari suhu maksimum tersebut ini tumbuhan bisa mati. Ya, jadi ada suhu minimum, ada suhu optimum dan juga ada suhu maksimum. Selanjutnya ada nutrisi. Ya, tumbuhan juga memerlukan yang namanya nutrisi untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, di sini ada makronutrien. Makronutrien ini berarti nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Contohnya di situ ada C, H, N, O, P, C, A dan juga Mg. Dan di situ juga ada mikronutrien. Mikronutrien ini adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya di situ ada C, L, F, E, Z, N, C, U, M, N dan M, O. Selanjutnya ada kelembapan atau kadar air. Nah, ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya ada pH. Nah, pH juga sama, termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pH-nya terlalu asam, ini tumbuhan juga bisa mati, dan juga terlalu basa, ini juga tidak bagus buat tumbuhan. Oke, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekian untuk videonya, terima kasih and bye-bye.